Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur ya karena kita masih diberi kesehatan dan kita diberi kesempatan untuk belajar dan masih bisa menghirup nafas yang segar ya karena kita terbebas dari pandemi gitu. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada ini sebelum Bu Esi mulai, Bu Esi mau cek dulu suaranya Bu Esi ini masuk nggak, Nak? Masuk. Jelas nggak ya? Jelas, oke. Nggak ada masalah di jaringan kalian? Insya Allah tidak. Tidak ya, oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya semua dimudahkan dan diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Monggo Ketua Kelas Nurul Irbah dirimpin berdoa, Nak. Ya, untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Nah, untuk presensinya, Ca, sudah Bu Esti share di WA grup kalian. Silakan nanti kalian mengisi ya di Google Form kalian yang sudah Bu Esti share. Nah, untuk memastikan apakah kalian benar-benar hadir di Meet ini atau tidak, Bu Esti akan presensi satu persatu. Yang pertama, Dinda. Oh, mohon maaf, Dela. Oke, Dela. Kemudian Lola. Hadir Bu. Oke, Lola. Irbah. Hadir Bu. Irbah. Kemudian Ayu. Hadir Bu. Oke. Kemudian Desta. Hadir Bu. Oke, Mei. Hadir Bu. Niken. Hadir Bu. Niken. Kemudian Riri. Hadir Bu. Saiful. Hadir Bu. Oke. Yang belum Bu Esti absen tadi, Bu Esti presensi tadi Farhan Amir. Amir datang nggak ini? Ada di meet nggak ini? Amir. Farhan Amir datang. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang belum Bu Esti presensi, Ca? Saya Bu. Oke, Cindy ya, Cindy. Oke, Cindy. Sehat, Cindy? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Ada yang baru masuk ini ya, Romli. Romli bisa dengar suaranya Desti? Romli? Oh, ini sudah gabung mungkin jaringan ya. Oke, beberapa anak sudah gabung. Oke, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita bertemu dan alhamdulillah ini yang izin juga sedikit ya. Alhamdulillah yang ini sudah bisa memasuki room meeting. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bu Yesi ingin mengecek bagaimana kesiapan kalian, bagaimana semangat kalian. Kalau Bu Yesi bilang sosiologi, kalian yes gitu ya. Oke, siap? Siap. Oke, sosiologi. Yes. Ya, semangat, masih pagi loh. Sosiologi. Yes. Oke, pada pertemuan kali ini nanti Bu Yesi akan menyampaikan beberapa materi pelajaran ya. Sebelumnya sebentar Bu Yesi share screen dulu. Sebentar ya. Sudah muncul belum Nak di layar kalian?
Belum, Bu. Belum, Belum. Bu. Oke, sabar nggih. Ini laptopnya ya agak ini loading. Oke, sudah masuk, Nak? Gambarnya nampak? Sudah. Nampak, Bu. Layarnya Bu Esi ini nampak belum di kalian? Oke. Sudah, Bu. Nah, ini sudah nggih? Nah, ini nanti Nak, sebelum pembelajaran Bu Esi ingin menyampaikan beberapa kontrak belajar ya. Sudah, nah ini. Dalam pembelajaran pagi hari ini, sebelumnya Bu Esi akan menyampaikan beberapa kontrak belajar. Yang pertama, ya, silakan kalian meng-on-kan kamera dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran, sampai penutup ya. Jadi nanti ada nilai plus untuk kalian jika kalian benar-benar on kamera. Kemudian silakan kalian nanti meng-off-kan mikrofon ketika ada guru menjelaskan maupun teman kalian yang sedang presentasi. Kemudian silakan meng-on-kan kamera ketika kalian nanti mempresentasikan maupun kalian menyanggah maupun memberi masukan ke kelompok lain nanti saat proses diskusi. Terus kemudian yang terakhir, yang jelas kalian harus menjaga semangat kalian sampai pembelajaran selesai gitu. Are you ready? Ready. Oke. Bu. Ini ya, nanti untuk pembelajaran pagi hari ini ada beberapa tujuan belajar, Kak. Jadi kalian belajar silahkan ini ya. Tujuan kalian yang pertama itu dapat mengidentifikasi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan dan membagikan pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Kemudian yang keempat, kalian mampu memahami berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kalian nanti mampu menghubungkan dan membagikan. Jadi nanti kalian membuat bagan ya atau peta konsep berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Ini nanti tujuan pembelajaran kalian. Nah, ini ada beberapa gambar, jadi ada sedikit Bu Esi kasih stimulus supaya kalian nanti apa tuh yang akan Bu Esi sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Oke, yang pertama ini kira-kira gambar apa, Nak? Koran, Bu. Koran. Ada yang lain? Apa nih kira-kira? Tulisan berupa kata-kata, Bu. Tulisan berupa kata-kata. Oke, kita simpan dulu ya. Jadi yang pertama itu betul, di situ ada gambar koran dan isinya itu berupa kata-kata. Kemudian ini yang ada kayak grafik ini gambar apa kira-kira ya? Grafik presentase kemiskinan, Bu. Oke, ya sesuai dengan judulnya ya, grafik perkembangan kemiskinan di Indonesia. Nah, itu betul sekali. Ada yang lain? Ini kira-kira gambar apa ya, Nak, ini? Oke, kita itu dulu ya, simpan dulu dari jawaban teman-teman tadi. Memang benar yang pertama ini nanti apa itu hubungannya yang Bu Esi tampilkan ini ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Esi sampaikan. Yang pertama adalah gambar yang berupa potongan koran yang isinya sebuah data berupa kata-kata. Nah, ini nanti mengacu pada penelitian kualitatif. Kemudian ini perkembangan kemiskinan. Kalau di sini ada angka, ada kenaikan maupun penurunan kemiskinan. Nah, di situ menunjukkan nanti ada kuantitatif. Jadi angka kuantitatif. Jadi nanti mengacu pada materi yang akan Bu Isi sampaikan yaitu dua hal. Penelitian dengan metode kualitatif dan dengan metode kuantitatif. Begitu ya. Kemudian ada gambar berikutnya. Yang ini ada gambar mobil, ada gambar mesin uap. Kira-kira ini gambar apa, Nak? Perkembangan industri. Apa, Dak? Perkembangan industri. Perkembangan industri. Ada yang lain? Revolusi industri. Revolusi industri. Revolusi industri. Oke. Udah belajar ya kok, pada pinter semua ini. Oke. Kemudian Sampun, Bu. ya, sip.
Oke, kemudian untuk yang gambar ini ada bangunan, ini bangunan apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Ini kira-kira apa? Bu, Menara bangunan di Candi. Eropa, Bangunan? bangunan di Eropa. Menara Condor. Bangunan di Eropa, ada yang gambar menara. Nah, di sini nanti juga ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Isti sampaikan ya. Jadi nanti ada benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi, ada yang namanya revolusi industri. Yang mana untuk sekarang itu ya kita sudah menduduki 4.0 yaitu revolusi yang yang sedang kita alami sekarang ini. Ini nanti ada kaitannya Cah dengan Eropa, dengan negara Eropa. Mengapa Bu Esti memberikan contoh ini ya? Karena nanti kalian akan mempelajari juga bagaimana sih perkembangan sosiologi itu di Eropa, dan yang paling terkenal itu adalah ketika ada revolusi industri yang dikemukakan oleh Leyendecker itu ya. Itu nanti ada hubungannya perkembangan sosiologi di Eropa. Ini nanti juga ada kaitannya dengan materi. Kemudian yang gambar ketiga kira-kira ini gambar apa? UGM, Bu. UGM, sudah ada tulisannya ya. UGM di mana itu UGM, Dok? Letaknya di mana? Jakarta, Bu. Jakarta. Pinter. Oke, kemudian ini kira-kira kumpulan orang lagi ngapain ini? Kuliah, Bu. Kuliah. Oke. Ini ya, kira-kira nanti yang akan Bu Esi sampaikan tidak jauh dari gambar ini ya. Jadi nanti Bu Esi akan menjelaskan beberapa perkembangan sosiologi yang ada di Indonesia. Karena memang sosiologi pertama kali itu diajarkan atau dikuliahkan umum ya, dikuliahkan umum atau diseminarkan itu di UGM. Nah, sekarang namanya Visipol UGM. Itu nggak? Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya sudah Bu Isi jelaskan untuk metode penelitian itu sebenarnya secara garis besar ada dua. Yang pertama itu metode kualitatif, yang kedua itu metode kuantitatif. Perbedaan yang mendasar, Cah. Jadi kalian ambil aja yang ini kuantitatif, AN, N. Nah, itu artinya angka. Angka berarti data, sebuah penelitian yang berbasis data. Lah datanya itu apa? Berupa angka. Gitu ya. Berupa angka. Ini yang kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif berdasarkan apa, Bu? Data juga, tapi datanya berupa kalimat atau kata-kata atau perilaku yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, ini untuk perbedaannya ya antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ini ya. Masalah yang diteliti itu menekankan beberapa variabel. Kemudian kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Kemudian untuk tujuannya itu ada, kalau kuantitatif ya, perilaku manusia yang menegakkan fakta-fakta. Ini kualitatif juga mengembangkan kesepakatan konsep dan menggambarkan realita yang tidak tunggal. Kemudian objek yang diteliti perilaku manusia dan fenomena alam. Kemudian secara kualitatif itu perilaku manusia, proses kerja dan lain sebagainya. Jadi ini ya. Jadi semua aspek ini sudah Bu Esti jelaskan juga di modul, juga sudah itu ada di materi kalian yang ada di buku paket, nanti silahkan kalian baca. Nah, ini secara garis besar itu ada beberapa aspek ya. Tadi sudah Bu Esti jelaskan 3, kemudian ada yang dari aspek sampelnya, kemudian dari aspek metodenya, kemudian bentuk datanya dan sifatnya. Seperti itu, Nak? Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Bu. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Bu Esi akan menyampaikan materi juga lanjutan. Tadi kan sudah Bu Esi jelaskan materi metode ya, metode penelitian sosial. Nah, sekarang Bu Esi beranjak ke sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan di Indonesia. Silakan kalian simak materi dari YouTube yang sudah Bu Esi share berikut. Yang memiliki modal itu sangat berperan penting dalam penguasaan pemerintah atau dalam masyarakat. Kaum buruis lebih berkuasa dibandingkan kaum proletar, itu lebih ke ini ya, kaum kapitalis pada abad ke-1. Nah, kalau ini adalah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sebenarnya walaupun sosiologi itu tidak dijelaskan secara detail di Indonesia, namun beberapa tokoh ini sudah menjelaskan atau membuat pelajaran secara implisit, secara tersirat dalam sebuah pelajaran yang mereka terapkan di sekolah yang mereka ajarkan. Misalnya ada Sri Paduka Hamengkubuwono
negara 4, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan ini Sunario Kolopaking dan lain-lain. Nah, ini misalnya nih ya, Sri Paduka Mangkunegara 4. Bentar ya. 4 itu memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda. Nah, ini juga salah satu objek kajian sosiologi, tetapi ini namanya dulu belum sosiologi, ya cuma ilmu tentang kemasyarakatan kayak gitu. Nah, ini ada dalam ajarannya yang biasa dikenal dengan pulang teh. Itu ya untuk Sri Paduka. Kemudian yang kedua Ki Hajar Dewantara, itu jelas sekali dia menerapkan konsep-konsep penting tentang sosiologi, tentang kepemimpinan, kemudian tentang kekeluargaan, proses pendidikan dan lain-lain. Nah, itu pengembangan teori atau sosiologinya itu dia terapkan pada ini taman pendidikan, taman siswa yang didirikan di saat itu ada di Yogyakarta. Ya. Kemudian Snappergolnya dan Van Vollenhoven. Nah, ini merupakan orang Belanda, tapi pasti kalian bertanya-tanya kan, lah itu orang Belanda, tapi kok ini perkembangannya di Indonesia masuknya gimana, Bu? Nah, ini maksudnya dua orang ini memiliki strategi bagaimana cara menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia saat itu, karena ingin Indonesia itu bisa mereka kuasai dengan cara sosiologi itu, dengan cara pendekatan terhadap masyarakat. Ada pertanyaan? Dulu awalnya kan sosiologi berkembang di Oke, itu ya sekilas materi dari kemudian yang kedua Ki Hajar Dewantara, itu jelas sekali dia menerapkan konsep-konsep. Nah, itu tadi sekilas materi dari Bu Esti. Itu hanya cuplikan aja ya, karena memang materinya sudah Bu Esti share di sebentar. Sudah Bu Esti share di WA grup kelas kalian, jadi kalian sudah mempelajari ya di rumah. Itu jadi jelas apa itu namanya presentasi dan itu hasil materi dari Bu Esti tadi? Sudah jelas? Jelas. Jelas, Bu. Belajar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk selanjutnya, karena tadi sudah Bu Esi paparkan sedikit materi dan materi juga sudah Bu Esi share di WA Group, kemudian kalian juga sudah melihat videonya Bu Esi yang Bu Esi upload di YouTube, silahkan kalian presentasikan. Silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian, mulai dari kelompok 1. Dan ini nanti silahkan, jika ada kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh memberi saran kritik, boleh atau bertanya. Begitu prosesnya, jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Silahkan yang ingin mempresentasikan siapa ini? Perwakilan dari kelompok 1. Mei. Yeah. Oke, Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan Mei. Yang pertama, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukir. Sedangkan metode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala indeks, tabel, atau uji statistik. Yang kedua, materi perkembangan sosiologi di Eropa. Ada beberapa. Yang pertama, Touch to Talken for Get Word, Brigham Becker and Peter Liebecker.
Yang kedua, revolusi induksi dan revolusi Prancis. L. Decker. Yang ketiga, lahirnya ilmu modern. Martin Luther. Yang keempat, konflik antar kelas. Auguste Comte. Yang kelima, Rules of Sociological Method. Emile Durkheim. Yang keenam, Herbert Spencer. Principles of Sociology. Dan menjadi perkembangan sosiologi di Eropa, sehingga lahirlah ilmu sosiologi. Yang ketiga, materi perkembangan sosiologi di Indonesia. Ada beberapa, Bu. Yang pertama, Sri Paduka Hamengkubuwono keempat. Yang kedua, Kiai Hajar Dewantara. Yang ketiga, Snok Henggrunge and Van Vollenhoven. Yang keempat, Sunario Klopa King. Yang kelima, Jody Gondokusumo. Dan yang keenam, Selo Sumarjan. Sehingga menjadi perkembangan pemikiran sosiologi di dunia dan khususnya di Indonesia. Sehingga lahirlah ilmu sosiologi. Sekian, Bu. Oke. Presentasi untuk kelompok 1 cukup bagus ya. Silakan beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan, Kak. Oke. Silakan ada yang ingin menanggapi maupun ingin bertanya atau menyanggah mungkin untuk presentasi kelompok 1. Ada, Bu. Oke, Lola ya. Silakan Lola. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di materi dan modul yang ada itu terdapat peristiwa besar yaitu revolusi industri. Itu sesuai materi perkembangan sosiologi di Eropa. Revolusi industri sendiri sampai saat ini sudah berada pada taraf 4.0. Hal ini menyebabkan segala aspek kehidupan manusia serba dipengaruhi oleh kemampuan IT dan digital. Menurut kelompok 1, sebagai seorang remaja, bagaimana sikap yang harus diterapkan supaya revolusi industri 4.0 ini tidak menggerus moral maupun mempengaruhi unggah-ungguh remaja? Udah, Bu. Oke, itu ya. Pertanyaan dari Lola. Silahkan untuk kelompok 1 ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Lola? Ya, Bu. Izinkan saya mau menjawab pertanyaan dari saudari Lola dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, sikap yang harus diterapkan pada masa revolusi industri 4.0, seorang remaja harus memiliki iman yang kuat dan mampu memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dampak positif harus diaplikasikan, sedangkan dampak negatif harus dibuang. Dan sebagai seorang remaja, kita harus menjunjung norma-norma yang berlaku di masyarakat dan selalu update mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa menjadi remaja milenial. Begitu, Bu, jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Gitu nggih? Lola, bagaimana? Ada tanggapan? Jelas, Bu, sudah jelas. Jadi intinya bagaimana kita sebagai seorang remaja itu menghadapi masa sekarang ini ya, masa berbasis 4.0 ya. Jadi intinya kita harus membentengi diri kita dengan iman dan kita harus memiliki filter. Jadi ketika ada pengaruh termasuk teknologi itu kan bagus sebenarnya. Cuman kalau kita kebablasan itu juga nggak bagus. Misalnya menggunakan HP dari pagi sampai malam non-stop tanpa kalian mengindahkan hal yang lain, misalnya kayak lupa belajar, kemudian lupa beribadah. Itu boleh nggak seperti itu, Lola? Boten, Bu.
Boten, nggih. Jadi kita harus punya filter ya, mana yang bagus kita serap dan mana yang kurang bagus nanti bisa kita buang gitu. Jadi kita ambil segi positifnya saja. Seperti itu ya, Nak ya? Nggih. Oke. Eh, sudah selesai ya presentasi dan tanya jawab dari kelompok 1. Bu Esti lanjutkan. Silahkan yang ingin mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 2. Perwakilannya siapa ini? Kelompok 2. Bu. Oke, Irbah, silahkan Irbah dipresentasikan Ya. hasil diskusi yang kemarin LKPD yang jadi PR itu ya. Oke, silahkan. Halo Irbah. Menyampaikan hasil diskusi kemarin. Ya. Oke, silahkan. Nih, yang pertama diskusi dengan kelompok Anda apa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada masalah yang diteliti. Perbedaannya kuantitatif dan kualitatif, yaitu untuk kuantitatif menekan perbedaan variabel, sedangkan kualitatif menekan banyak aspek dari satu variabel. Tujuan kuantitatif perilaku manusia dan menegakkan fakta-fakta, sedangkan kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan menggambarkan realitas yang tidak tunggal. Objek yang diteliti untuk kuantitatif perilaku manusia dan fenomena alam, sedangkan kualitatif perilaku manusia proses kerja. Sampel kuantitatif yaitu besar memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Kualitatif kecil tidak representatif dengan tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yaitu untuk kuantitatif angket, wawancara, observasi, dan checklist. Sedangkan untuk kualitatif lebih menekan pada observasi dan wawancara. Bentuk data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan untuk kuantitatif. Sedangkan kualitatif kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip. Sifatnya untuk kuantitatif yaitu deskriptif, komparatif, asosiatif. Untuk kualitatif merupakan deskriptif. Ya, untuk nomor 2, pahami materi perkembangan sosiologi di Eropa, kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Yang pertama, tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja atau to taken for granted word. Ini pengertian dari Blake, Berger, dan Peter L. Berger. Selanjutnya, revolusi industri dan revolusi Prancis dikemukakan oleh L. Layard-Decker. Selanjutnya, lahirnya ilmu modern dikemukakan oleh Martin Luther. Konflik antar kelas dikemukakan oleh Auguste Comte. Roles of sociological method dikemukakan oleh Emil Durkheim. Yang terakhir, principles of sociology dikemukakan oleh Herbert Spencer. Dari keenam ini merupakan penyambungan dari perkembangan sosiologi di Eropa. Dan selanjutnya lahirnya ilmu sosiologi. Untuk soal yang ketiga, pahami materi perkembangan sosiologi di Indonesia, kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Jawabannya yaitu ajaran ulang weh dikemukakan oleh Sri Paduka Hamengkunegara IV. Peletakan dasar pendidikan nasional Indonesia yang telah memasukkan unsur sosiologi di dalamnya, misal kepemimpinan dan kekeluargaan. Ini dari Ki Hajar Dewantara.
Untuk Snow Horticulture and Van Vollenhoven mengemukakan bahwa menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia. Untuk kuliah sosiologi pertama kali dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Visipol UGM, dikemukakan oleh Sunario Kolopaking. Selanjutnya dari Jody Gondokusumo mengemukakan bahwa dituliskannya buku sosiologi dalam bahasa Indonesia yang pertama kalinya. Yang terakhir dari Selo Sumarjan mengemukakan bahwa munculnya buku lain yang ditulis oleh orang Indonesia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Misalnya buku Social Change in Yogyakarta. Dari keenam ini salah satunya penjelasan dari perkembangan pemikiran sosiologi di Indonesia, dan akhirnya lahir dan berkembang ilmu sosiologi sampai saat ini. Ya. Ya, Irbah. Dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga ya untuk presentasi kelompok 2, tidak kalah menariknya dengan presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Untuk lebih jelasnya, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi, memberi saran kritik maupun bertanya, persilahkan. Ada yang bertanya kelompok 2? Oke, ini Binta, Raisen, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan Binta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya kan mengikuti KIR, karya ilmiah remaja di sekolahan. Kebetulan saya mendapatkan tugas meneliti tentang perilaku anak jalanan. Menurut kelompok 2, metode penelitian apa yang tepat untuk saya terapkan? Kualitatif ataukah kuantitatif? Dan bagaimana pula saya bisa memperoleh data penelitian yang saya butuhkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaannya Binta terkait anak jalanan tadi ya, menggunakan penelitian apa yang tepat gitu. Silakan yang ingin menjawab dari pertanyaan Binta tadi dari kelompok 2. Oke, Romli ingin menjawab lah. Baik, Bu, saya silakan. Romli dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan Binta dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, sesuai permasalahan yang Binta alami tadi terkait pemilihan metode dan cara memperoleh data bisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Cara memperolehnya, datanya dengan melakukan observasi maupun wawancara, karena dengan melakukan wawancara, harapannya anak jalanan tersebut lebih terbuka dan seolah-olah hanya mengobrol saja. Tetapi sebagai seorang peneliti, Binta tetap memperoleh data yang diperlukan. Demikian, Bu. Jawab dari kelompok kami, mungkin Bu Esti yang ingin menambahkan. Oke, ini sedikit bisa tambahkan ya. Jadi intinya apa yang jadi pertanyaan Binta tadi, apa sih yang kita gunakan misalnya ingin meneliti anak jalanan, itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif dong.
Jadi bisa kita melakukan dengan cara wawancara gitu ya, wawancara atau observasi. Kalau observasi itu bisa kita hanya meneliti mereka, atau kita bisa menggunakan observasi partisipasi. Jadi kita benar-benar ikut di dalamnya, jadi bisa merasakan, oh iya kehidupan anak jalanan itu seperti ini. Kemudian interaksi mereka dengan orang di sekitarnya seperti ini, itu kita punya gambaran. Nah, selain itu di wawancara, kita juga bisa melakukan, karena kalau wawancara itu berkesannya lebih intens, jadi lebih kita bisa ngobrol seperti keseharian kayak gitu. Mereka jadi lebih terbuka. Begitu, Binta? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Mohon cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silakan untuk yang selanjutnya, yaitu presentasi kelompok 3. Siapa yang ingin mewakili? Saya, Bu. Oke, Dela. Silakan, Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal pertama, diskusikan dengan kelompok Anda apa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban, pada aspek masalah yang diteliti menekankan beberapa variabel, sedangkan kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Kedua, tujuan. Kuantitatif, perilaku manusia dan menegakkan fakta-fakta, sedangkan kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan menggambarkan realitas yang tidak tunggal. Ketiga, objek yang diteliti. Kuantitatif, perilaku manusia dan fenomena alam, sedangkan kualitatif perilaku manusia dan proses kerja. Aspek sampel, kuantitatif besar memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Kualitatif kecil, tidak representatif dengan tujuan tertentu. Sedangkan metode pengumpulan data, kuantitatif, angket, wawancara, observasi, dan checklist. Sedangkan kualitatif lebih menekankan pada observasi dan wawancara. Keenam, bentuk data, berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan kualitatif kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip. Yang terakhir, sifatnya deskriptif, komparatif, asosiatif, sedangkan kualitatif, deskriptif. Soal kedua, pahami materi perkembangan sosiologi di Eropa, kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Pertama, tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja atau treats to taken for granted word oleh Brigitte Berger dan Peter L. Berger. Kedua, revolusi industri dan revolusi Prancis oleh L. Leyendecker. Ketiga, lahirnya ilmu modern oleh Martin Luther. Keempat, konflik antar kelas oleh Auguste Comte. Yang kelima, Rules of Sociological Methods oleh Emil Durkheim. Yang keenam, Principles of Sociology oleh Herbert Spencer. Menyebabkan perkembangan sosiologi di Eropa dan lahirnya ilmu sosiologi. Yang ketiga, pahami materi perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Yang pertama, ajaran Wulangreh oleh Sri Paduka Hamengkunegara IV. Yang kedua, peletak dasar pendidikan nasional Indonesia yang telah memasukkan unsur sosiologi di dalamnya, misal kepemimpinan dan kekeluargaan, oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga,
menggunakan unsur-unsur sosiologi sebagai kerangka berpikir untuk memahami masyarakat Indonesia oleh Snow, Horgrunz, dan Van Vollenhoven. Yang keempat, kuliah sosiologi pertama kali dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Visipol UGM oleh Sonario Kolopaking. Yang kelima, dituliskannya buku sosiologi dalam bahasa Indonesia yang pertama kalinya oleh Jody Gondokusumo. Yang keenam, muncullah buku lain yang dituliskan oleh orang Indonesia dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan bahasa asing. Misalnya buku Social Change in Yogyakarta oleh Selo Somarjan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 3 juga menarik juga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Plus dulu untuk kelompok 3. Bagus ya. Oke, silahkan. Karena presentasi kelompok 3 sudah selesai, dari kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan, menyanggah maupun memberikan masukan, silahkan. Dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, Anis, Raisen, ada yang ditanyakan? Anis? Oke, silahkan. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari kelompok 2 ingin bertanya, Gus memberikan apresiasi Bu karena presentasi dan pekerjaan dari kelompok 3 bagus. Oke. Pertanyaan saya simpel sih Bu. Jika dilihat dari perkembangannya, apakah sosiologi Indonesia ini sudah diterapkan maupun diaplikasikan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya pertanyaannya Anis. Untuk kelompok 3, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu Yuan, perwakilan dari kelompok 3 izin akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Oke, silakan Yuan. Menurut kami Bu, sosiologi itu sudah diterapkan dan diaplikasikan bahkan bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun juga sudah mengaplikasikannya juga. Tanpa kita sadari sudah semenjak kita lahir dan keluarga dengan teman pun kita juga sudah melakukan interaksi. Yang mana hal tersebut telah menunjukkan aplikasi ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang informal. Kalau yang formal, seperti kita rasakan sekarang ini belajar sosiologi bersama Bu Hesti. Kemudian kita mengaplikasikan saat di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, sosiologi di Indonesia sudah dipelajari dan diterapkan. Sekian Bu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya jawaban dari Yuan. Intinya kalau sosiologi itu memang sudah diterapkan ya di Indonesia, karena sebenarnya sebelum menjadi sebuah ilmu, kita sejak lahir pun itu sudah melakukan atau sudah mengaplikasikan ilmu sosiologi. Misalnya saat kita di rumah sebelum sekolah itu kita berinteraksi dengan orang tua, itu merupakan hubungan informal ya, jadi di keluarga, jadi ada ayah, ada ibu. Kemudian kita beranjak usia anak-anak, kita sudah masuk sekolah, kita berinteraksi dengan teman. Nah, itu juga termasuk ilmu sosiologi yang sudah kita aplikasikan. Jadi intinya untuk sosiologi itu sudah kita aplikasikan dan kita terapkan tanpa kita sadari ya, semenjak kita lahir sampai sekarang ini. Bahkan kalau kalian di SMA justru malah menjadi sebuah mata pelajaran, dan itu apalagi di PS, sosiologi itu menjadi pelajaran yang sangat penting kayak gitu. Gitu Anis, ada pertanyaan? Sudah, jelas? sudah jelas. Ya.
Ya, sudah cukup jelas. Nah, ini untuk sebentar Bu, share screen sebentar. Oke, sudah muncul Nak di layar kalian? Sudah muncul? Sudah. PowerPoint-nya Bu Isi sudah muncul? Sudah, Bu, sudah. Oke. Nah, ini ya tadi LKPD sudah kalian PR LKPD sudah kalian kerjakan tadi, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan. Nah, ini saatnya kuis ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian presentasikan dan apa yang sudah kalian baca di modul maupun LKPD yang sudah Bu Esi share tadi, Bu Esi akan mengecek kalian. Ini nanti kalian bermain di game Wordwall ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Di situ ada beberapa soal. Nanti cuman ada waktu 2 menit. Jadi ketika 2 menit selesai, kalian harus sudah selesai. Itu materinya terkait yang sudah Bu Esi ajarkan. Gitu ya. Ntar nih Bu Esi itu dulu. Bu Esi kirim di WA. Nanti proses permainannya, silakan kalian bermain itu secara cepat dan tepat ya. Silakan kalian memilih jawaban yang menurut kalian paling benar, karena nanti untuk jawaban tetap berpengaruh pada waktu kalian mengerjakan. Jadi sama-sama benar ketika waktu kalian itu lama, ya sama aja berarti nilai tetap beda dari yang lebih cepat. Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai?
Oke, ini udah ada yang itu ya. Yang pertama yang menduduki itu Irba, sama ya, sama seperti yang permainan kemarin. Yang pertama itu Irba, kemudian yang kedua itu Farhan Amir, yang ketiga Cindy. Ini Cindy-nya ada dua ya, Cindy, kemudian Cindy lagi, Lola, Niken, Irba, Yuan, Saiful, Riri. Oke, dan seterusnya. Ini berarti yang lain belum itu ya, belum selesai tapi waktunya sudah habis. Gitu ya. Stop sharing. Oke, gimana anak-anak? Seru permainannya? Seru, Bu. Gimana anak-anak? Permainannya seru? Seru. Seru, Bu. Halo. Dengar suaranya Besi ya? Oke. Ini nanti, bentar Besi saya screen lagi. Jadi nanti ada beberapa pengelompokan siapa yang remedial, siapa yang tuntas, ya. Nah ini sudah nampak di layar kalian? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi nanti ada beberapa hal, nah ini ya. Tadi kan ada beberapa yang kalian kerjakan, kemudian kalian juga sudah mengerjakan, sudah membaca LKPD, sudah belajar di modul juga. Tetapi nanti tetap ada yang namanya remedial maupun pengayaan. Jadi nanti di akhir pembelajaran Bu Esi akan mengakumulasikan nilai sikap kalian, kemudian nilai keaktifan kalian, dan ini nanti juga dari soal yang kalian kerjakan nanti Bu Esi akan akumulasikan dan nilai jawaban yang benar berapa soal, yang salah berapa soal, dan nanti yang Bu Esi kelompokkan di WhatsApp grup berarti kalian dinyatakan tuntas. Kalian nanti tinggal mengerjakan soal pengayaan. Kemudian untuk yang tidak tuntas, nanti kalian mengerjakannya di Telegram. Gitu ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, untuk refleksinya bagaimana anak-anak? Kira-kira menyenangkan atau justru malah kalian bingung? Gimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Menyenangkan Oke. sekali. Ya, semoga nanti untuk pertemuan berikutnya kalian juga lebih itu ya, dalam mengerjakan soal yang jelas silahkan kalian fokus dan dicermati permainan dan soal di game tersebut. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya yaitu kita masuk di sesi kesimpulan. Di sini nanti karena kalian sudah membahas ya kesimpulannya juga itu ya. Silakan nanti untuk yang perwakilan membantu Bu Esi membuat kesimpulan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Lola ya ini ya. Lola, Iya. Lola membantu Bu Esi untuk membuat kesimpulan. Jadi apa sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, metode penelitian ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengertian dari metode kualitatif mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penelitian terhadap data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur. Metode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala indeks, tabel, atau uji statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan sosiologi di Eropa. Ya. Pertama, tanaman sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja atau understood second of Great World. Yang kedua, revolusi industri dan revolusi Prancis. Yang ketiga, lahirnya ilmu modern. Yang keempat, konflik antar klastis. Yang keenam, rule of social methods. Ketujuh, principles of sociology. Itu penjelasan dari dua, Bu. Yang ketiga, Oke. Yang ketiga belum? belum, Bu. Oke, ada beberapa kesimpulan ya tadi dari materi yang Bu Esi ajarkan. Untuk yang kesimpulan, kira-kira yang pembelajaran ketiga yang terkait perkembangan sosiologi di Indonesia, ada yang bisa membantu Bu Esi? Saya, Bu.
Oke, silakan Desta ya. Ya, Oke, Desta silakan Desta. Kesimpulan yang pembelajaran yang ketiga apa Desta? mengenai perkembangan sosiologi di Indonesia. Ki Hajar Dewantara banyak mempraktekkan konsep-konsep penting sosiologi. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sukaryo Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bentuk bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sekian. Oke, jadi kesimpulannya tadi dari teman-teman kalian betul ya. Jadi pada intinya pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama itu metode penelitian secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang AN itu angka, berarti data yang berupa angka. Kalau kualitatif itu data yang berupa kata-kata atau deskriptif, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan teori sosiologi itu ada 2. Yang pertama di Eropa, yang kedua di Indonesia. Kalau di Eropa ya sudah tadi dijelaskan oleh Bu Esti dan teman-teman kalian saat presentasi ya, ada beberapa tahap tadi sehingga sosiologi bisa diaplikasikan. Dari Eropa berangkatnya, kemudian sampai sekarang di Indonesia sudah menjadi ilmu yang sampai saat ini kita pelajari. Kemudian di Indonesia sendiri juga pertama kali sosiologi diajarkan itu di UGM. Nah, sekarang menjadi Visipol UGM oleh Sunaryo Kolopaking yang saat itu yang menjelaskan. Dan saat ini masih sosiologi diajarkan di kalian, khususnya di SMA ya, menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Seperti itu ya kesimpulan pada pagi hari ini. Jelas? Jelas. Untuk pertemuan berikutnya nanti silahkan kalian baca untuk modul maupun LKPD yang Bu Esti share nanti terkait materi fungsi sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu ya. Jadi nanti silahkan dipelajari, nanti ada permainan maupun presentasi seperti hari ini. Gitu ya. Nah, berikut materi dari Bu Esti mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Jelas ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup jelas. Silakan kalian tetap belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ya karena masih masa pandemi, jadi kalian harus benar-benar ekstra kesehatannya dijaga dan belajarnya jangan lupa walaupun hanya tatap maya, tapi Bu Esi harapkan materi sosiologi tetap kalian pelajari. Gitu ya? Silakan untuk menutup pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Untuk Ketua Kelas Nurul Ibah, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, belajar pada pagi hari ini telah usai. Alangkah baiknya kita doa setelah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batilina warzuqna tinabah. Amin. Selesai. Berikutnya pembelajaran dari Bu Esi pada pagi hari ini. Bu Esi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.